Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam nih. Nah, semoga keadaan teman-teman tetap sehat selalu dimanapun teman-teman berada ya. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Namaku Saci Agari Hermawa dari kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Cimahi. Halo semuanya, nah di sini tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk mempresentasikan dan menjelaskan mengenai tugas akhir pemrograman yang saya buat di kelas 10 semester 1 ini, yaitu dengan berjudul Photocard Market by Sachi. Nah, mungkin di sini teman-teman tidak familiar atau tidak asing mendengar kata photocard. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam presentasinya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu photocard dan mengapa saya membuat aplikasi untuk tugas akhir ini. Jadi, photocard itu adalah kartu berukuran kecil yang biasanya itu berisi gambar-gambar idol K-pop yang sering ada di album fisik mereka sebagai merchandise. Mungkin teman-teman K-popers di sini banyak dan tidak asing melihat photocard. Jadi photocard itu tuh biasanya tersedia di dalam album fisik penyanyi lah sebagai merchandise atau hadiah bonus di dalam album tersebut. Nah, di sini juga saya menggunakan bahasa C++ dalam mengerjakan tugas akhir pemrograman ini karena sesuai dengan yang saya baru pelajari di sekolah. Dan juga di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++ untuk membuat pemrograman ini sesuai dengan yang saya pelajari dan direkomendasikan oleh guru di sekolah saya. Lanjut, kita akan masuk ke alasan mengapa saya memilih untuk membuat aplikasi ini. Karena yang pertama, saya itu gemar dan sampai sekarang itu masih menyukai mengoleksi photocard. Dan itu adalah hobi saya sendiri karena saya adalah K-popers. Mungkin teman-teman juga pasti merasakan hal yang sama. Dan muncul aja gitu ide untuk membuat aplikasi photocard market ini. Yang kedua, itu karena saya itu sejak belajar C++ di sekolah, itu saya selalu sering gitu membuat aplikasi mengenai minimarket lah, mengenai transaksi. Pokoknya yang membuat saya tuh yakin bahwa saya lebih baik saya mengerjakan ini karena saya yakin saya bisa mengerjakan tugas akhir pemrograman seperti aplikasi penjualan photocard market seperti ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam presentasinya juga, di sini saya akan menjelaskan alur aplikasi yang saya buat ini. Jadi yang pertama itu di sini ada menampilkan daftar photocard. Yang kedua ada input pilihan photocard. Yang ketiga adalah input jumlah photocard. Yang keempat adalah validasi pilihan. Yang kelima ada perhitungan if-else. Perhitungan harga. Yang keenam ada pembayaran. Yang ketujuh ada tampilan pesan terima kasih. Dan yang kedelapan adalah pengulangan pembelian. Di sini juga saya menambahkan atau menggunakan beberapa fungsi di dalam pemrograman C++. Yang pertama itu saya menggunakan array, terus saya menggunakan if-else, menggunakan looping for, dan while, lalu input-output sebagai kunci utama di dalam pemrograman ini. Langsung saja kita mulai ke dalam presentasi sintaknya ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++. Sebelumnya, maaf sebelumnya, di sini saya belum mengganti judul tugas akhir saya ya, mohon maaf sekali. Jadi yang pertama di sini adalah ada di baris jadi di sini tuh saya total sintaknya itu ada 67 total sintak yang saya buat. Cukup ringkas bukan? Jadi di sini di baris pertama itu ada include IOStream. Nah, include IOStream. Include IOStream ini buat apa sih?
Nah, include air stream ini tuh supaya si program aplikasi ini tuh bisa menampilkan seluruh output yang udah saya buat ini supaya bisa ditampilkan gitu, supaya bisa keluar. Nah, contohnya kayak gimana? Di sini saya akan memperlihatkan dulu hasil outputnya. Nah, di sini kita klik dulu run. Kita compile dulu. Di sini ada dua sih sebenarnya, dan saya biasanya pakai yang sebelah sini. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang saya buat. Nah, kita isi dulu di sini. Kamu mau beli yang mana nih? Nah, di sini ada 5 nama list AutoCAD. Di sini saya mau beli yang nomor 5 deh, yang Convo. Saya mau beli 2. Terus di sini ada keluar nih, kamu beli 2 AutoCAD Convo seharga 200.000. Aku mau bayar. Uang aku ada 210. Kita ketik. Nah, kembaliannya 10.000 dan ada muncul tulisan, terima kasih sudah membeli foto transaksi. Hope you like it. Apakah Anda ingin memesan lagi? Boleh deh. Nah, seperti itu. Oke, lanjut saja ke dalam pembahasan sintaknya ya teman-teman. Seperti yang tadi, di sini tuh fungsi include IOStream itu untuk menampilkan output-output dari pemrograman untuk menampilkan lah teks ke layar dan juga menerima input-input yang ada di sintak berikut. Jika kalau misal include IOStream ini tuh tidak ada di dalam pemrograman C++ atau tidak dipakai, maka program akan error karena emang kunci utama dari berjalannya program saya itu menggunakan include IOStream. Karena cout nih, cout terus scene seperti ini itu sangat membutuhkan include IOStream. Lalu di baris kedua itu ada include CSTDLib. Nah, include CSTDLib ini tuh supaya programnya itu bisa berhenti, bisa berjalan, terus juga bisa dikenali. Kan di sini tuh saya tadi bilang di sini saya menggunakan looping while. Nah, fungsi include CSTDLib ini juga salah satunya agar si fungsi while-nya ini tuh bisa berjalan, biar program ini tuh bisa diulangi lagi oleh pengguna gitu, jika pengguna emang mau memakai aplikasi ini lagi gitu. Dan sebaliknya juga, jika tidak menggunakan ini, itu program akan error karena nanti sistem pause yang kayak gini tuh tidak terdeteksi lah, maksudnya tidak, karena sistem pause dan return ini tuh sangat membutuhkan sistem include CSTDLib. Kalau nggak ada ya error programnya. Lanjut ke barisan ketiga, di sini ada using namespace std titik koma. Nah, ini juga salah satu yang kunci utama cout, scene, dan string atau deklarasi-deklarasi yang saya sudah terterakan di sini itu berada dalam using namespace. Jika kita tidak menggunakannya, maka setiap fungsi itu harus ditambahkan std. Seperti apa? Seperti ini. Nih, di sini kan cout-nya tuh saya cuma tulis cout gitu. Nah, kalau misalkan di using namespace std-nya itu nggak saya pakai, itu setiap saya mau mendeklarasikan, setiap saya mau mengoutputkan sesuatu sama menginputkan sesuatu, itu saya harus menambahkan seperti ini. std cout. Pokoknya setiap saya mau membuat cout itu saya harus menuliskan std satu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, cuman tidak efektif dan tidak rapi teman-teman menurut saya. Jadi saya menambahkan using namespace std karena ini wajib. Gitu. Lanjut, di sini ada di baris ke-5, 6, 7, 8 ada deklarasi. Nah, deklarasi itu apa sih? Nah, deklarasi itu adalah fungsi untuk menyimpan data, nama, atau elemen itu sesuai dengan tipe datanya masing-masing.
Itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan per baris terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi di sini tuh apa itu tipe data dan elemen-elemennya. Tipe data tuh seperti ini. Char, tipe data. String, tipe data. Float, tipe data. Dan di bawah juga float adalah tipe data. Nah, untuk elemen-elemen atau nilai-nilainya itu di sini ada lagi photocard sampai sini, lalu ada harga sampai sini juga, dan bayar, kembalian, subtotal. Nah, itu namanya itu dalam satu tempat itu namanya deklarasi. Di barisan kelima ini tuh ada tipe data, chart dan elemennya yang bernama lagi. Tipe data ini tuh namanya chart dan dia tuh hanya menyimpan satu karakter saja seperti ini, guys. Nah, tipe data chart ini tuh hanya menyimpan data satu karakter saja, yaitu nilainya lagi. Nilainya lagi itu apa? Nah, nanti akan saya perlihatkan. Sebelum kita turun, kita akan membahas ini terlebih dahulu. Lalu di sini ada string. String itu tipe data untuk menyimpan beberapa karakter, lebih dari satu karakter. Seperti ini. Martin itu kan lebih dari satu karakter kan, lebih dari satu huruf. Lalu ada James, Juhon, Sunghyun, Konhu. Nah, di sini saya menggunakan di baris ke-6 ini saya menggunakan array. Nah, di baris ke-6 dan 7 saya menggunakan array. Tapi sebelum saya menjelaskan array, saya akan menjelaskan dulu yang baris ke-7, yaitu tipe datanya float. Nah, tipe data float ini tuh untuk menyimpan angka bilangan bulat atau bilangan negatif. Pokoknya bilangan desimal, bisa bilangan pecahan itu masuknya ke dalam float. Nah, di sini float itu nilainya di sini atau elemennya di sini itu ada harga 90.000, 100.000, 110.000, terus 95.000, 100.000. Nah, di baris ke-8 juga saya sama menggunakan float, yaitu ada namanya bayar, kembalian, dan subtotal. Mungkin teman-teman akan tergambar ya kan nanti kayak gimana. Kembalian tuh maksudnya kayak gimana sih? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, di sini saya akan menjelaskan array. Di sini saya menggunakan array yang saya dari awal juga udah bilang kan, saya jadi menggunakan array. Nah, apa itu array? Jadi array itu adalah kumpulan tipe data dengan tipe data yang sama yang disimpan dalam satu nama variabel. Nah, dalam satu nama variabel itu seperti apa sih? Nah, di sini itu kan baris ke-6 dan ke-7 itu saya menggunakan array. Nah, di sini tuh nama datanya itu atau nama variabelnya itu photocard yang baris ke-6 tuh. Terus di sini fungsi 5-nya itu apa sih? Nah, fungsi 5 itu untuk menyimpan seberapa banyak data yang kita simpan di dalam satu nama. Contohnya, ini contoh gampangnya itu kan laci ini. Nah, laci itu kan ada satu tempat kan, misalnya laci satu tempat. Nah, tapi laci itu bisa punya 4 rak. Nah, setiap dalam laci itu pasti beda-beda kan. Nah, contohnya seperti ini. Itu ada 5 laci. Tiap lacinya tuh isinya ada yang pertama, ada Martin, ada James, Juhon, Sohyun, dan Konhu. Nah, seperti itu. Jadi kan tadi saya udah bilang tuh, jadi kumpulan tipe data, kumpulan data, nah data-datanya itu ini, data-data ini, yang disimpan dalam satu nama variabel yaitu photocard. Jadi nama lacinya photocard, isi lacinya tuh ini, seperti itu, sama seperti yang ini juga sama teman-teman. Ada 5 juga kan harga, tapi bedanya ya nama lacinya harga, bukan photocard. Gitu. Lanjut ke baris 10. Nah, baris 10 ini juga salah satu yang hal terpenting di dalam pemrograman C++, itu in main.
inmen. Nah, inmen itu apa sih? Inmen itu untuk Nah, fungsi inmen itu sebagai apa sih? Nah, di sini saya sudah memberikan komentar. Di sini saya sudah jelaskan, yaitu untuk menjalankan semua kode dalam program ini, seperti namanya memainkan semua kode-kode di dalam pemrograman ini, memainkan semuanya. Ini juga hal yang terpenting, itu integer main itu sepaket ya teman-teman. Integer main itu sepaketnya dari sini. Nah, di dalam inmain ini menjalankan semua kode dalam program itu dari awal sini sampai akhir, terutama di dalam kurung. Nah, di sini ada kurung terbuka kan? Nah, kurung terbuka ini tuh tersambungnya ke kurung tertutup yang ini. Nah, ini tuh ditutup, maksudnya dimasukin. Nah, di dalam kurung tertutup dan terbuka ini tuh ada kode-kode ini kan teman-teman. Nah, jadi fungsinya tuh untuk menjalankan kode-kode yang ini juga gitu. Makanya dikasih kurung terbuka dan kurung tertutup. Seperti itu. Lanjut di barisan ke-11 ada do, kurung terbuka. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, itu saya menggunakan looping do while. Nah, looping do while itu apa sih? Looping itu adalah pengulangan, dan do while itu adalah suatu fungsi dalam looping, pengulangan untuk menjalankan blok kode setidaknya satu kali sebelum mengevaluasi kondisinya. Nah, di sini itu saya pakai do while dan do while ini tuh nyambungnya ke sini. Nah, ke sini. Nanti saya akan jelaskan terakhir karena di sini saya akan menjelaskan do while atau looping do while nih nanti terakhir ya teman-teman, karena saya terlebih dahulu akan membahas kode-kode di dalamnya terlebih dahulu supaya teman-teman juga mengerti. Maaf. Nah, di sini ada sistem CLS. Di baris ke-12 ini ada sistem CLS. Nah, fungsi sistem CLS itu untuk apa sih? Yaitu untuk membersihkan tampilan output agar bisa digunakan lagi oleh pengguna. Nah, sistem CLS ini tuh berhubungan dengan do while. Seperti itu, jadi kayak saling berhubungan lah intinya juga. Lanjut di sini baris ke-13 sampai ke-15-16 itu adalah tampilan awal berupa judul atau nama toko. Nah, di sini itu saya mengoutputkan atau menampilkan itu judul dan nama toko saya. Nah, ini adalah kreasi sendiri saya mengenai judulnya. Ini tuh emang optional ya teman-teman, jadi emang kreasi diri sendiri saja. Lanjut di baris ke-18 dan 19 sampai 20, ini adalah pengulangan for. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya menggunakan fungsi ini teman-teman. Jadi fungsi for ini tuh adalah untuk mengetahui pengulangan seberapa kali sudah diketahui jumlah yang akan diulangnya. Nah, angka 5 di sini itu menunjukkan jumlah data yang akan tersimpan di dalam array. Array yang mana? Array yang ini guys. Ini ada 5 kan? Ini nih, maaf. Ini yang Martin. Sini itu sini kan ini ada 5 nih. Nah, karena saya itu di sini menyertakan 5 potokan dan 5 harga, maka saya tulis 5. Kalau saya tulis 10 ya 10 gitu. Kalau saya punya datanya 10. Terus juga setiap data itu punya urutan sendiri, dimulai dari 0. I sama dengan 0, dimulai dari 0. Misalnya, potokan 0 itu adalah Martin, sedangkan potokan 4 itu Konhu, program. Kalau saya akses potokan 5, itu program bakal error karena cuma ada 5 data saja. Maksudnya seperti apa sih? Nah, jadi array itu dimulai dari 0 teman-teman. Dan dimulainya itu urutannya dari 0. Martin 0, James 1, Johan 2, Sohyeon 3, dan Konho 4. Tapi kenapa ada 5?
Karena memang dalam array itu semua dimulai indeksnya itu dari 0. Nah, di sini yang kata tidak kan dimulai dari 0. Terus I sama dengan 5 itu yang berarti array itu tuh cuma bisa maksimal menyimpan 5 data saja. Jadi contohnya I itu 0. 0 kurang dari 5 itu true atau benar. Lalu 1 kurang dari 5 itu adalah benar. 2 dikurang 2. 2 kurang dari 5 itu adalah benar. 3 kurang dari 5 itu benar. 4 kurang dari 5 itu juga benar. Tapi jika 5 kurang dari 5 itu kan salah gitu kan. Jadi di sini saya menaruh maksimal nilai yang dia itu 5. Jadi logikanya kan tadi tuh saya bilang kan array itu dimulai dari 0, berarti si Martin tuh 0 guys, si Martin tuh 0 bukan 1. 1 tuh di mana? 1 tuh di tampilannya saja guys. Kalau dalam pemikiran komputernya tuh array itu dari 0, jadi 0 kurang dari 5 itu berarti benar. Di James juga, James kan 1 nih hitungannya, karena 0, 1. Benar. Jadi ini tuh 0, 1, 2, 3, 4, jadi cuma 4. Tapi sebenarnya 5, karena emang gimana ya? Karena array itu dimulai dari 0. Lanjut, di sini ada cout. Di sini juga yang menampilkan daftar-daftar photocardnya teman-teman. Nah kenapa di tampilan itu 1 tuh Martin, kenapa bukan 0? Karena waktu cout ini saya tambahkan 1 sama dengan I sama dengan 1, yang berarti I-nya tuh 0, dari 0, Martin. Martin tuh angka keberapa di dalam array itu 0 kan indeksnya. Nah, terus berarti 0 tambah 1. 0 tambah 1 ya 1. Nah, berarti di output yaitu keluarnya Martin itu 1. Terus James itu kan 1. 1 tambah 1, 2. Berarti 2. 2 tuh potokan I. 2 tuh sama dengan James. 3 Juhon. 4 Sohyeon. 5. Karena saya tambahkan ini. Tuh, kalau saya gak tambahkan ini, itu tampilannya acak adul mungkin teman-teman. Karena tuh di sini juga sebaliknya juga ada harga sama harga. Nah di sini juga harga sama guys, harga ditambahin juga, harga dari 0, 1, 2, 3, 4, cuma 4 di array itu indeksnya. Tapi kalau di sini saya tambahkan 1, jadi dimulai dari 1. Tuh. Lalu di sini ada baris ke-21, di sini adalah cout. Ini tampilan biasa aja sih teman-teman, biar rapi aja. Lalu di barisan kedua, di sini ada integer, milih jumlah. Nah, integer adalah tipe data. Tipe data bilangan bulat, teman-teman. Kenapa saya taruh deklarasinya di sini? Kenapa nggak di global aja? Oh iya, itu. Karena waktu saya membuatnya, saya sengaja sih taruh di sini, gitu, supaya saya tidak lupa saja bahwa saya harus mendeklarasikan ini. Jadi saya taruh di sini saja. Itu. Nah, di sini itu kan tipe datanya integer dan nilai-nilai itu ada milih dan jumlah. Tuh, deklarasi inputan user saat memilih pesanan. Lanjut ke baris 23, 24, dan 25. Di sini ada tampilan untuk menawarkan pembeli gitu, pengguna agar bisa memilih dan menentukan jumlah pilihan potongan yang akan dibelinya. Di sini ada tulisan kamu beli mana nih, yaitu scene milih. Nanti di scene milih ini tuh pengguna akan memasukkan pilihan sesuai menu yang ada sudah muncul di atas. Misal saya mau beli Martin, berarti saya mau beli potongan Martin, berarti kan yang nomor 1 dan berarti penggunanya tuh memasukkan 1 gitu, milih potongan yang nomor berapa. Lalu juga di sini ada mau berapa banyak nih, mau 3, mau 10, mau 100, bisa diketik dulu di sini. Ini juga baris ke-25, ini juga sebagai hiasan aja supaya letaknya rapi. Nah, selanjutnya di sini ada if else sesuai pilihan. Struktur if else ini saya gunakan untuk memeriksa pilihan pembeli. Jadi kalau misalkan pembeli memilih angka tertentu, itu program ini akan menjalankan sesuai perintah yang pengguna inginkan. Dan sebaliknya, kalau pengguna salah memasukkan daftar atau salah memasukkan nomor photocard yang dipilih misalnya, nanti program juga akan menampilkan maaf ada salah kode, maaf
photocard ini tidak tersedia. Nah, seperti itu. Dan kenapa saya menggunakan if else? Karena saya juga di sekolah sudah biasa menggunakan else daripada switch case. Dan saya juga lebih paham dengan if else. Nah, di sini ada if milih satu. Jika milih nomor satu siapa? Martin. Nah, jika pengguna memilih Martin untuk membeli photocard, maka langsung ditotalkan. Langsung ditotalin nih harganya. Namanya adalah subtotal, yaitu harga photocard dikalikan jumlah pilihan pengguna untuk membeli photocard itu. Nah, di sini mungkin teman-teman tidak familiar angka milih satu ini. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kan di array itu dimulainya dari 0 kan? Nah, berarti kalau misalkan si pengguna milih milih photocard Martin, itu berarti di sini tuh kehitungnya milih itu yang mana? Milih photocard Martin 1 dikurangi 1, 0. Nah, komputer akan membaca Martin gitu karena kan array itu dimulai dari 0. Jadi supaya biar terbaca di dalam if else, maka digunakan milih dikurangi 1 supaya program berjalan. Kalau cuma milih 3, milih tanpa dikurangi 1 siapa? 1 ya James. Ya, karena komputer bacanya itu sesuai urutan tadi, kecuali kalau misalkan kita menyertakan milih dikurang 1, itu maka outputnya bakal benar. Itu kalau nggak pakai kurang 1, cuma milih 1, milih 2, milih 3, itu urutannya bakal salah. Malahan photocard Martin malah nggak ada gitu. Karena harus pakai kurang 1 supaya semuanya terbaca gitu. Lanjut dikalikan dengan jumlah photocard yang dibeli. Harganya berapa? 100.000. Dikaliin jumlahnya berapa? B2 berarti 200.000. Lanjut di sini adalah cout, kamu beli jumlah. Kamu beli 2 photocard Martin seharga 200.000. Jumlahnya diambil dari jumlah pilihan photocard yang diinginkan pengguna, dan photocard milihnya ini juga pilihan pengguna, dan subtotal ini juga harga subtotal. Subtotal dari transaksi atau pengoperasian yang ada di atasnya. Itu. Nah, sama seperti barisan yang ini, itu sama saja teman-teman. Bedanya ini tuh kan di awal tuh jika milih 1 maka tampilkan bla bla bla, tampilkan ini. Tapi jika bukan, maksudnya else if, jika bukan, atau jika pilihnya 2, itu juga bakal menampilkan ini. Terus kalau misalkan jika pengguna memilih 3, akan menampilkan hal yang sama sampai angka 5 gitu. Bedanya dalam else if-nya aja, dalam ininya lah gitu. Bedanya di sini aja teman-teman. Lanjut. Jika pengguna itu, nah jika pengguna itu salah memasukkan angka, misal dia memilih 6, tapi kan di list photocard itu tidak ada nomor 6, maka akan menampilkan pilihan Anda tidak ada dalam daftar menu kami. Seperti ini, mari kita lihat ya. Beli yang mana? 2, 1. Oh, sorry. Saya nggak fokus. Maaf. Mau beli yang mana? 8. Tuh. Kamu mau beli yang mana nih? 8. Kamu mau berapa banyak? 1. Pilihan Anda tidak ada dalam daftar menu kami. Gitu. Lanjut ke barisan ke-51.
Lanjut ke barisan 51 sampai 54 itu adalah perhitungan transaksi pembeli. Di sini itu pengguna itu memasukkan jumlah uang yang akan dibayar, misal 200.000. Lalu akan dihitung kembaliannya dengan proses kembalian sama dengan bayar uang yang pengguna masukkan itu dikurangi dengan subtotal. Maka akan tampilkan hasil kembaliannya dari proses perhitungan kembalian sudah dilakukan. Tuh, lanjut di sini ada ada tampilan terima kasih kepada pembeli. Ini juga salah satu kreasi saya untuk membuat tampilan ketika pengguna itu sudah selesai membeli photocard gitu. Ucapan terima kasih, greeting. Di sini juga di barisan ke-61 ada tulisan apakah Anda ingin memesan lagi. Kalau misalkan pengguna ingin memesan lagi, itu bisa mengetik ini. Y besar atau Y kecil. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa saya akan menjelaskan do while itu ketika saya sudah menjelaskan sintak-sintak yang ada di dalam do while terlebih dahulu. Nah, jadi do while ini tuh berfungsinya kan untuk mengulangkan program. Nah, hubungannya sama ini guys, sama while yang di sini. Jadi, kalau misalkan pengguna ingin mengulangi atau ingin memesan photocard lagi, maka pengguna harus mengetikkan Y besar atau mengetik Y kecil. Jika pengguna tidak mau membeli photocard lagi, maka bisa mengetik huruf apa saja, nanti programnya akan keluar dengan sendiri gitu. Kenapa while-nya taruh di bawah? Karena itu program akan menjalankan kode-kode yang di atasnya dulu. Nanti kalau misalkan ininya taruh di atas, yang ini, yang kode-kode di sini sama yang di sini itu nggak akan jalan, nggak akan ke-detect. Gitu fungsi-fungsinya, jadi bingung juga nih, gitu. Nah, lanjut, kita sudah masuk ke penghujung penjelasan mengenai sintaknya, yaitu ini, sistem pause dan return nol. Nah, sistem pause ini gunanya untuk menghentikan program, dan return juga. Ini salah satu kunci utama di dalam pemrograman, di dalam program ini, gitu. Supaya bisa berhenti gitu. Nah, mungkin ini saja penjelasan mengenai sintak-sintak yang ada di pemrograman aplikasi photocard market by Sachi. Nah, jadi program ini tuh menstimulasikan toko jualan photocard K-pop. Pembeli bisa memilih photocard dan menentukan jumlah photocard yang diinginkan, dan juga bisa bayar, dan program akan otomatis menghitung total dan kembalian. Setelah itu, struk pembelian akan langsung dibuat dan bisa dicetak. Nah, saya sudah menyiapkan struk yang sudah saya buat lewat dari aplikasi ini. Nah, ini dia struk yang sudah saya cetak lewat program ini. Di sini itu menampilkan photocard yang dibeli. Juhon, jumlahnya 2 pieces. Harga satuannya 110.000. Subtotalnya 220, bayarnya 400 dan kembaliannya 180. Lalu di sini juga ada ucapan terima kasih seperti struk-struk pada umumnya. Seperti itu, teman-teman. Oh iya, teman-teman, di dalam pemrograman ini juga saya menggunakan deklarasi global. Nih, deklarasi global. Kenapa saya menggunakan deklarasi global? Supaya deklarasinya tuh nggak ada yang tertinggal gitu. Deklarasi global tuh sudah mencakup semuanya yang ada di Inman. Nah, baik, segitu saja presentasi mengenai tugas akhir pemrograman aplikasi photocard market by Sachi. Bagi teman-teman, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan juga kesalahan dalam saya membuat tugas akhir ini.
Semoga tugas akhir saya ini dapat memenuhi ekspektasi penonton semuanya dan juga bisa menjadi bahan ajaran dan terinspirasi oleh aplikasi yang saya buat. Terima kasih buat penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menonton video mengenai penjelasan presentasi saya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.